Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Rata, Rangkuman Berita. Ya, insya Allah ini semua berita-berita yang viral kami rangkum ya di sini. Dan yang pertama kita akan membahas, ini sempat trending topik soal ada hashtagnya ya, Indonesia Darurat Oksigen. Ini sempat menjadi trending topik di Twitter. Ini di TV One News ya. Memuat tabung oksigen langka, warga berbondong-buru tempat isi ulang oksigen begitu. Masalah oksigen langka ini juga menjadi sorotan media asing ya, yang juga memuat. Ini salah satunya dimuat di media terkemuka Associated Press yang mengulasnya dalam artikel berjudul Indonesia Seeks More Oxygen for COVID-19, Seek Amid Shortage, seperti dilansir pada Senin 5 Juli. Beberapa wilayah di Indonesia kekurangan pasokan oksigen karena jumlah pasien COVID-19 yang sakit kritis yang membutuhkannya meningkat. Kata pemimpin tanggap pandemi negara itu pada Senin setelah puluhan orang sakit meninggal di rumah sakit umum yang kehabisan pasokan utama. Selain Associated Press, juga ada media terkemuka lainnya, Reuters, membahas situasi kekurangan pasokan oksigen di Indonesia. Dalam artikelnya berjudul Indonesia Ramps Up Oxygen Output After Dozens Die Amidst Scarcity. Indonesia telah memerintahkan produsen oksigen untuk memprioritaskan kebutuhan medis di tengah meningkatnya permintaan dari pasien-pasien COVID-19, kata pemerintah pada hari Minggu. Menyusul lebih dari 60 kematian di sebuah rumah sakit di mana pasokan gas penyelamat hampir habis. Demikian ulasannya ya. Sebelumnya kita ikuti bersama ya, bahkan sempat heboh ini ya ketika rumah sakit Dr. Sarjito ini ya, yang dalam sehari pasien meninggal 63 orang ya. Ini dimuat di Tempo ya, RSUP Dr. Sarjito kehabisan oksigen hingga Ahad pagi, pasien COVID meninggal 63 orang. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia akibat habisnya pasokan oksigen di RSUP Dr. Sarjito terus bertambah sejak Sabtu petang. Hingga Minggu, sebanyak 63 pasien COVID-19 telah meninggal dunia di rumah sakit rujukan utama itu. Dari 63 jenazah itu saat ini masih di tempat masing-masing, belum ada yang dibawa ke forensik karena masih penuh forensiknya. Jadi memang belum diketahui secara pasti apakah kematiannya karena kehabisan oksigen atau memang ada sebab lain. Datanya belum diungkap karena Tempo sebelumnya mendapat informasi pada Sabtu petang hingga pukul 00 setidaknya 35 pasien COVID meninggal dunia di Sarjito. 25 orang berasal dari bangsal isolasi dan 10 orang dari bangsal ICU. Sementara itu RSUP Dr. Sarjito membantah ya pasien meninggal dikarenakan kekurangan oksigen atau tidak adanya tabung oksigen. Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito Rukmono Siswihanto membantah kabar pasien COVID meninggal akibat kehabisan oksigen. Meninggalnya bukan karena oksigen tapi karena berat dan memang kita fokuskan di Sarjito kasus yang berat sehingga tingkat kematiannya memang tinggi katanya. Ia juga membantah bahwa stok oksigen di RSUP Dr. Sarjito habis. Bukan kehabisan, ini lagi menunggu pasukan sedang dalam perjalanan. Masih OTW begitu ya, jadi bukan kehabisan, sudah dipesan. Baik, next kita beralih ke berita lainnya. Ini juga sempat viral ya, dimuat di oposisicerdas.com. Usulannya ditolak, Anies Baswedan jadi trending topik hingga dipuji-puji warganet. Anies for Presiden katanya ini. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, UI, Pandu Riono mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan sebenarnya telah mengusulkan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada akhir Mei 2021 lalu. Informasi ini ia sampaikan langsung melalui akun Twitter pribadinya, Dr. Priyono, pada Sabtu 3 Juli. Namun menurut Pandu, pemerintah pusat menolak usulan dari Anies. Tak diterima karena isu ekonomi, imbuhnya. Pandu menduga pemerintah lebih mempertimbangkan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi COVID-19. Lebih lanjut dalam keterangan, epidemiolog UI ini menuturkan Anies mengusulkan hal tersebut pada Presiden Jokowi saat dirinya dipanggil ke istana pada Mei 2021 lalu. Tak lama berselang Pandu menanyakan apa hasil dari rapat tersebut. Anies menjawab pemerintah pusat belum menerima usulan pengetatan. Pandu berpendapat Anies memang tak menyebutkan alasan penolakan karena isu ekonomi. Karena tweet tersebut ini menjadi trending topik ya, banyak warganet mengapresiasi begitu ya.
Bahkan mengatakan wah ini cocok buat Pilpres 2024 begitu ya. Ini ada beberapa komen begitu ya. Oh tentu saja gak boleh, pokoknya Jakarta dan Anies gak boleh kelihatan berhasil atasi ini situasi. Jangan sampai tertimpa rakyat NKRI makin kurang kepercayaan ke Bapak Nganu gitu ya. Gara-gara seorang Anies. Tulis Taufik ini ya. Benar masih banyak lagi ya tweet serupa yang memberi dukungan. Tapi ini ketika dikonfirmasi Ngabalin ini beda lagi jawab responnya ya. Epidemiolog ungkap usulan pengetatan oleh Anies ditolak pusat. Ngabalin menganggap itu sampah. Dimuat di gelora.co. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Alih Muchtar Ngabalin meminta tak ada lagi pernyataan sampah tentang PPKM darurat. Hal itu ia sampaikan merespon pernyataan epidemiolog Pandu Riono soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengusulkan PPKM sejak Mei. Ngabalin mengatakan pemerintah sudah menetapkan pengetatan lewat PPKM darurat. Dengan begitu seluruh elemen masyarakat perlu saling mendukung menyukseskan kebijakan ini. PPKM darurat Jawa dan Bali sekali lagi harus menjadi konsentrasi full kita semua. Jangan lagi ruang publik diisi dengan pernyataan-pernyataan sampah dan mengganggu konsentrasi kita semua pada PPKM darurat ini, kata Ngabalin lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com. Sementara terkait PPKM darurat itu sendiri kita tahu ya kemarin banyak yang terjebak macet. PPKM darurat jalanan Jakarta macet, Menkes, masyarakat susah disiplin. Aduh, masyarakat lagi nih yang salah ya. Ini di FIFA Co.id. Tentu saja ini banyak yang komen ya. Salah satunya ini ada Imam Boy. Masyarakat bukan susah disiplin, pemerintah sanggup nggak kasih dana buat rakyat Indonesia untuk kebutuhan masyarakat sehari, untuk biaya makan dan biaya kebutuhan lainnya. Jika pemerintah sanggup kasih dana buat kebutuhan masyarakat Indonesia, insya Allah masyarakat Indonesia akan diam di rumah katanya. Sementara itu di tempo.com ini memuat tentang PPKM darurat, masyarakat mengaku bingung dengan kebijakan PPKM darurat Jawa Bali yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Pasalnya, aksi penutupan akses jalan yang dilakukan oleh petugas keamanan tidak selaras dengan aturan yang berlaku. Hal ini seperti yang diakui oleh Rizky, 26 tahun, warga Sukmajaya. Dirinya terpaksa kembali lagi ke rumah karena terkendala pemblokiran jalan yang dilakukan petugas gabungan TNI Polri dan pemerintah DKI Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, perbatasan Depok, Jakarta. Padahal Rizky mengaku bekerja di sektor kritikal, yakni perusahaan makanan dan minuman yang bisa menunjukkan surat tugas dari kantornya, tetapi tetap tidak diperbolehkan lewat oleh petugas. Warga lainnya, Eki, 28 tahun pun mengalami hal yang sama. Dirinya yang juga bekerja di sektor kritikal di kawasan Pancoran, Jakarta terpaksa putar balik akibat imbas dari penyekatan itu. Saya sudah tunjukkan ID card padahal. Ini bagaimana sih sebetulnya aturannya yang benar yang mana sih, kata Eki. Eki pun berharap pemerintah bisa mempertegas aturan yang berlaku dalam masa PPKM darurat ini. Karena jika tidak masyarakat yang dirugikan. Kantor kan nggak mau tahu sementara kantor masih boleh beroperasi. Karyawannya nggak masuk kan ya tetap ada konsekuensinya, kata Eki. Sebelumnya ini juga dipantau oleh oposisi cerdas.com. Aparat kerahkan tank di pos penyekatan Lenteng Agung. Netizen mau perang sama siapa pak, katanya. Ya, medsos dihebohkan dengan ungguhan penjagaan aparat gabungan TNI Polri di pos penyekatan Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Senin. Dalam video yang beredar tersebut, petugas TNI tampak mengatur posisi sejumlah kendaraan taktis yang salah satunya adalah tank. Petugas mengerahkan kendaraan taktis di pos penyekatan Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Meski pemerintah sudah mengumumkan bahwa kegiatan perkantoran dilakukan secara work from home, namun masih banyak warga yang bekerja di sektor non-esensial beraktivitas di luar, tulis admin akun Instagram Jakarta Info. Postingan yang diunggah tersebut langsung viral dan belum ada 1 jam sudah dikomentari lebih dari 2.000 komentar. Sebagian besar komentar dari para netizen menyebutkan penggunaan kendaraan taktis berlebihan seperti sedang dalam kondisi genting atau perang. Ini seperti yang ditulis di akun Instagram Ajun Ins, mau tempur bos katanya. Ada juga yang komentar ini Leonanda ya, mau perang sama siapa pak segitunya. Sementara ada pula ini akun Mas Aji yang mengkritisi mengapa masih banyak kendaraan orang dari luar negeri di bandara yang memberlakukan PSBB darurat atau PPKM darurat mungkin maksudnya. Lebay bandara tutup, warga asing masih banyak yang boleh masuk. Masa sama warga sendiri sampai segitunya, kata akun tersebut. Tidak sedikit juga yang meminta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari jika semua diharuskan work from home begitu ya.
Tapi ini ada komentar yang lain lagi nih, ada kopi hitam ya. Apakah ini ada hubungannya dengan pergerakan mahasiswa? Ini dihubungkan dengan politis. Memang PPKM darurat ini banyak membuat bingung begitu ya, karena kemarin sempat membuat macet di jalanan sehingga masyarakat bahkan yang menanggapi ini dengan sanda gurau begitu kayak, karena di medsos kita lihat PPKM justru dipelesetkan, kepanjangannya bukan lagi pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, itu yang benar itu ya. Tapi sudah dipelesetkan macam-macam ya. Ada yang mempelesetkan menjadi Pak Presiden kapan mundur begitu ya. Terus ada lagi yang pernah pilih kemudian menyesal, PPKM singkatannya. Ada juga PPKM kepanjangannya adalah pembatasan pemerintah kagak modal begitu. Macam-macam lah, ini malah menjadi candaan ya. Kita beralih ke berita soal TKA ya ini ya. Kemarin ada 20 TKA yang masuk ke Sulsel ini. Ini dipertanyakan oleh anggota dewan dari P3 ya. Sebenarnya ada persoalan apa ini? Kok seperti tidak ada waktu hari esok untuk menunda TKA dalam suasana lebih kondusif, kata Anas Tahir ini. TKA Cina masih masuk RI, P3 nggak bisa ditunda barang sedetik begitu. Puluhan tenaga kerja asing TKA asal Cina masuk ke Indonesia di tengah kondisi darurat lonjakan kasus COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi P3 Anas Tahir mengkritik pemerintah. Tanggal 3 Juni kemarin masih terjadi kehadiran puluhan TKA Cina ke Indonesia. Saya kira kita dalam hal ini pemerintah tidak punya sense of crisis. Sama sekali tidak punya sensitivitas terhadap suasana kebatinan masyarakat yang berada dalam kondisi darurat, ujarnya. Ini dimuat di YouTube channel DPR RI ya. Anas heran mengapa masuknya TKA Cina ke Indonesia tak bisa ditunda terlebih dahulu. Padahal, kata Anas, pemerintah berjanji memberi perhatian soal TKA Cina masuk ke Indonesia. Apa tidak mungkin bisa ditunda barang sedetik? Sebab itu sudah berulang-ulang kita sampaikan dalam rapat dan pemerintah akan memberikan perhatian khusus. Tapi nyatanya sampai hari ini tenaga-tenaga asing itu tetap berdatangan, ujarnya. Legislator bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ini penasaran dan bertanya mengapa tidak menunggu kondisi corona cukup kondusif terlebih dahulu begitu. Ya, sebelumnya diberitakan 20 TKA asal Cina masuk ke wilayah Sulsel pada Sabtu kemarin. Imigrasi kelas 1 Makassar menyebut para TKA itu masih mendapatkan izin tinggal uji coba menunggu hasil pemeriksaan Disnaker Trans Sulsel. Jadi belum mempunyai izin kerja. Ya, ini tentu mengundang banyak komentar. Ada yang mengatakan loh ini kan PPKM darurat itu berlaku untuk Jawa Bali, ini kan di Sulsel begitu ya. Kemudian ada juga klarifikasi ya yang mengatakan bahwa ini sebenarnya datangnya sebelum PPKM darurat. Dan tokoh publik ini ada pejabat ya, Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, di Twitternya juga di pernyataan tertulisnya mengkritisi soal datangnya TKA ini ya. Pihak yang berwenang memang telah menjelaskan bahwa TKA Cina yang datang ke Makassar tiba di Indonesia sebelum masa PPKM darurat. Terlebih sudah melakukan karantina. Tapi bagaimanapun, masuknya TKA di tengah meningkatnya kasus COVID-19 varian Delta di Indonesia perlu ditinjau ulang. Ini kata Zulkifli Hasan. Hal ini melukai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi membuat pemerintah dianggap inkonsisten dalam menerapkan kebijakan. Penerbangan asing di bandara-bandara internasional juga mesti ditinjau ulang. Penerapan standar kesehatan perlu diperketat. Pelabuhan-pelabuhan yang menerima kapal asing juga memerlukan prosedur yang jelas dan dikomunikasikan seterang mungkin kepada publik. Ini tweet dari Zulkifli Hasan ya. Terus kemudian ini di CNN ada berita tentang netizen yang geram ya, warga asing lebih bebas kala PPKM darurat ini. Ya, ini ada klarifikasi ya dari Kemenhub menegaskan seluruh TKA tersebut masuk pada 25 Juni 2021 sebelum PPKM darurat diberlakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, ini katanya. Dimuat di kompas.com, soal 20 TKA Cina, Kemenhub masuk sebelum PPKM darurat via Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang komentar, ini bisa ditunjukkan schedule kedatangan mereka Pak, lengkap. Maskapainya, boarding passnya, sama data pendukung lainnya. Ini ada tweet dari Wong Kemplu ya. Ada juga nih Sarah F. Anggra ini membalas, COVID juga masuknya lewat bandara Pak, yang bawa juga orang lewat bandara. Kalau nggak dilarang kapan kita bisa sembuh? Teriak kita suruh vaksin tapi masukin TKA yang nggak tahu kondisi kesehatannya. Kalau mau tegas dari semua sisi Pak, ayolah jangan pelintat-pelintut katanya. Sementara itu ini Faisal Basri juga menyoroti soal TKA, kedatangan TKA Cina ini ya.
Sudah keterlaluan, ini modus baru. Selama Mei 2021 yang masuk lewat Bandara Samratulangi sebanyak 1.015 orang. Yaitu kata Faisal Basri sambil retweet berita dari CNN Indonesia. Nah, selanjutnya masih terkait dengan COVID-19 ini ya. Menurut Luhut, 90% kasus COVID-19 di DKI Jakarta adalah varian Delta. Ini di retweet ya beritanya oleh Susi Pujiastuti ya. Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi yang juga Ketua Pelaksanaan PPKM Mikro Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan 90% kasus COVID-19 di DKI Jakarta merupakan varian Delta. 90% di Jakarta sudah varian Delta, jadi varian Delta udah ada di kita. Jadi pasti bisa kena siapa saja, ujar Luhut dalam konferensi persnya. Luhut menegaskan kasus COVID-19 di Indonesia diprediksi akan terus meningkat sampai 10-12 hari ke depan. Hari ini ada 29.000 kasus baru, tetapi ke depan peningkatan akan tinggi, ujarnya. Luhut juga menegaskan pemerintah masih memantau banyak pergerakan atau mobilitas di wilayah PPKM darurat. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat mematuhi aturan PPKM darurat dan membatasi mobilitas. Saya ingin tidak boleh ada yang main-main. Saya juga minta sekali lagi jangan memojokkan kiri dan kanan karena ini masalah dunia, ujar Luhut ya. Nah, ini dikomentari berita ini oleh akun Zara ya, Zara Zetira ya. Delta yang dari India bukan Bu? Ya iyalah, bandara tetap dibuka sih katanya. Ini sambil meretweet berita pada 25 April 2021 ya, di mana berita itu memuat 12 warga negara India yang masuk Jakarta positif COVID-19 tanpa gejala. Kementerian Kesehatan memastikan 12 warga negara India yang tiba di Jakarta dalam kondisi terpapar COVID kini dalam kondisi baik. Hal ini dikatakan tim Satgas Karantina Kesehatan Kemenkes Andita Irawan saat konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadli Imran. Semua dilaporkan tanpa gejala, ucapnya dalam konferensi pers yang digelar. Ini menjadi perhatian, pasalnya kasus positif COVID-19 tanpa gejala sangat sulit dilacak. Justru itu yang kami waspada karena tidak ada gejala, mereka merasa sehat, apalagi buka mengenai orang lain yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaan ini sangat berbahaya katanya. Lantaran merasa baik-baik saja, Andita menyatakan para warga negara India tersebut sempat menolak saat petugas hendak memindahkan ke Hotel Horizon ya, Jakarta Utara untuk diisolasi. Petugas kepolisian dan TNI pun terpaksa dikerahkan untuk membujuk warga negara India yang terpapar COVID-19 ini. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Satgas, dari TNI dan Polri untuk mengantisipasi apabila ada perlawanan dari mereka, ini kata Andita. Ya, berita ini di retweet ya. Ini April berita ini ya. Dan sekarang kita menikmati hasilnya. Sementara itu di Glora News, varian Delta meledak, rakyat yang disalahkan. Padahal virus kan tidak bisa terbang sendiri dari India. Ini komennya. Ada yang paradok dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kebijakan yang diambil seolah hanya mengatur rakyat kecil, di mana mereka juga yang selama ini selalu disalahkan atas lonjakan kasus. Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Prodem, Iwan Sumule, saat berbincang dengan kantor berita politik RMHO sesaat lalu. Iwan Sumule mengambil contoh sebaran kasus corona varian Delta. Varian ini sudah jelas dan terang benderang ditemukan kali pertama di India, bukan di Indonesia. Artinya, jika di Indonesia ada sebaran varian ini, maka itu terjadi karena ada perpindahan orang dari India ke Indonesia. Tapi ketika varian Delta meletup, rakyat yang disalahkan. Sekarang malah rakyat diisolasi tanpa jaminan. Di satu sisi, Iwan Sumule menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang membatasi kegiatan masyarakat secara ketat berbanding terbalik dengan kebijakan pariwisata, di mana pariwisata dan wisata mancanegara tetap diperbolehkan masuk. Bahkan belum lama ini sebanyak 20 TKA asal Cina kembali masuk melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di tengah penerapan PPKM darurat. Ya, virus kan tidak bisa terbang sendiri, tegasnya. Iwan Sumule juga menyoroti dasar pemerintah mengatur PPKM, sebab dia merasa tidak ada satupun undang-undang yang menyebut tentang penerapan PPKM. Dasar ini menjadi penting lantaran ada ancaman dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa kepala daerah yang tidak patuh bisa diberhentikan sementara. Begitu juga ancaman bagi warga yang tidak patuh. Hukum yang ada itu pakai Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ancamannya 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Tapi ada hak warga yang dijamin agar tak sewenang-wenang, tegasnya.
Sehingga dia menganggap bahwa PPKM ini tidak berdasar hukum ya, tidak diatur di undang-undang. Baik itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, tampaknya istilah PPKM dibuat hanya untuk menghindari pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Karena di Undang-Undang kekarantinaan itu harus diberi jaminan ya kepada masyarakat. Selanjutnya ini ada meme ya. Dari ID sebut lonjakan COVID-19 bukan karena mudik ya, melainkan karena masuknya virus varian Delta dari India. Varian Delta dapat menginfeksi dengan berpapasan dalam hitungan detik. Pada April, ratusan warga negara India masuk ke Indonesia. Sebelumnya, berbagai pejabat sebut lonjakan karena mudik. Jadi saya tidak setuju ini gara-gara orang mudik. Bukan, karena virus varian Delta ini yang sekarang ada di Indonesia lebih infeksius, kata Slamet Budiarto, Wakil Ketua Umum PBID. Itu resiko varian baru masuk ke Indonesia yang harus kita terima karena imigrasi masih membuka pintu bagi warga negara asing. Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini direspon oleh Jans Kopral ya, membalas, emang hulunya itu kan di bandara. Mana mungkin si Delta ujuk-ujuk nongol ada di Indonesia. Kadang gimana gitu ya kalau buat kebijakan di dalam diketatin, di luar ya gitu deh katanya. Dan masih banyak lagi komen-komen yang serupa ya. Di waktu yang sama ini ada berita dimuat di Demokrasi ID. Tidak dilarang Luhut izinkan WNA masuk RI selama PPKM darurat asalkan bisa tunjukkan kartu vaksin. Ya, ini di tweet oleh Jaka Sparoh ya. Katanya kesehatan dan keselamatan rakyat lebih diutamakan. Kumaha sih katanya. Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa terhitung sejak 6 Juli 2021, seluruh warga negara asing yang masuk ke Indonesia wajib mengantongi kartu atau bukti vaksin. Seluruh WNA yang ke Indonesia mulai 6 Juli 2021 harus menunjukkan kartu vaksin dan hasil PCR negatif COVID-19 sebelum bisa masuk ke Indonesia, ujar Luhut dalam keterangan tertulis. Sementara itu ini dari tadi beritanya kurang baik ya, ini berita yang positif ini, tapi sayangnya ini diungkap oleh Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bilang, tengah bulan ini kasus corona turun, tak perlu panik, amin, gitu ya. Inilah satu-satunya berita positif tampaknya yang saya bacakan kali ini ya. Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan meramalkan efek kebijakan pembatasan yang berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang akan terlihat pada 10 hingga 12 hari ke depan. Artinya, Luhut meramalkan dalam jangka waktu tersebut akan terjadi penurunan kasus COVID-19. Selain itu, target penurunan kasus COVID-19 tersebut juga diiringi dengan tingkat angka kesembuhan. Menurutnya, saat ini Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara dengan tingkat kesembuhan tertinggi, yakni 84,4%. Semua kekuatan kita gelar dan masih terkendali. Tidak perlu panik, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu. Jadi angka kesembuhan tinggi, tapi masalahnya angka meninggal juga tinggi ya, dan angka positif juga ikut naik. Jadi sama saja sebenarnya, tentu saja kesembuhannya tinggi karena yang positif juga tinggi begitu ya. Masalahnya ini tidak bisa benar-benar dikatakan berita baik, karena apalah artinya berita baik ada yang sembuh 84% jika ada 15% ya meninggal begitu. Luhut menyampaikan jika kondisi penularan COVID-19 semakin memburuk akan menginformasikan jauh hari sebelumnya. Sebab selama ini ia mengklaim persoalan dapat tertangani. Menurutnya penanganan COVID-19 dapat diatasi dengan kerjasama dan sinergi yang baik dari berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada kritis sana-sini tapi semua dapat diatasi dan tim bekerja dengan sangat kompak. Baik dari daerah sampai pusat, saya berharap kalau kita kompak insya Allah kita semua bisa teratasi, imbuhnya. Tapi ini ada yang mengkomen ya berita ini ya, ini dari Zara Zetira lagi nih. Januari 2020 juga ada menteri yang bilang jangan panik, buktinya 2021 kayak apa gitu. Kemudian ada juga ini ikut Komando Ulama Sugito ya, @Sugito. Ini ada screenshot ya berita. Jokowi yakin corona kelar di akhir 2020, semua akan liburan katanya. Memasuki 2021, Jokowi yakin Indonesia bisa bangkit dari pandemi. Presiden Jokowi prediksikan pandemi COVID-19 berakhir Juni 2020. Jokowi yakin bisa pulihkan pandemi COVID-19 dengan cepat, ini pada Juli 2021. Sementara itu soal penanganan COVID-19, ini dari Luhut Binsar Panjaitan lagi, mengatakan jangan ada yang berkomentar, ingat. Tapi kalau di YouTube channel saya boleh kok komen, bebas ya.
Soal penanganan COVID-19, Luhut minta jangan ada yang berkomentar. Waduh. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak tidak berkomentar macam-macam mengenai penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Sebab ia mengklaim pemerintah sedang melakukan yang terbaik. Tidak usah berkomentar macam-macam. Pemerintah melakukan yang terbaik. Dari apa yang kami dapat sampai tadi malam, Presiden juga sudah nanya ke saya bilang tidak ada yang mengkhawatirkan jika kita sudah mengerjakan sesuai bidang masing-masing, ujar Luhut dalam konferensi persnya pada Senin. Luhut mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi berbagai macam permasalahan dalam penanganan COVID yang belakangan ramai di masyarakat. Ia mengakui ada masalah, namun persoalan sudah ditangani dengan baik dan terukur. Ihwal pasokan oksigen, Luhut mengakui adanya kekurangan di beberapa tempat. Namun ia berujar persoalan itu segera diatasi. Kita malah sedang mengimpor sekarang ongoing katanya. Oh, akhirnya impor oksigen ya. Luhut mengatakan adanya kekurangan oksigen disebabkan adanya peningkatan kebutuhan hingga 3-4 kali lipat. Akibatnya distribusi juga sempat tersendat. Luhut memastikan bahwa situasi penanganan COVID masih terkendali dan masyarakat tidak perlu panik. Semua masih terkendali, ada kritis di sana sini yes, tapi masih terkendali. Jadi jangan komentar macam-macam. Nah, ini tentunya banyak yang komen ya. Meskipun sudah dikatakan jangan komentar macam-macam, tetap aja berita ini dikomentarin. Ada yang komentar ini ya, si Cepot ini ya. Jangan kritik TKA maksudnya gitu. Ada juga yang komentar, sepertinya negara ini mau dibuat negara komunisme. Lihat aja dari caranya. Masa rakyat mau komen soal penanganan COVID yang kagak becus kayak gini, kagak boleh. Rakyat sekarang pada pinter kali opung katanya. Kemudian dari Fajri Muli mengomentari, ada banyak orang mati gak dapat oksigen, terkendali, mantap lanjutkan Pak katanya. Dari Tempo.co, salah satu pendiri lapor COVID-19 Irma Hidayana menilai bahwa pemerintah harus meminta maaf kepada masyarakat atas ketidakberhasilan menangani pandemi selama 1,5 tahun. Salah satu pendiri lapor COVID-19, Irma Hidayana mengatakan pemerintah harus mengakui kondisi darurat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Irma juga menilai pemerintah harus meminta maaf kepada masyarakat atas ketidakberhasilan menangani pandemi selama 1,5 tahun. Saya kira permintaan maaf dan pengakuan pemerintah saat ini diperlukan selain solusi yang konkret memberikan bantuan, kata Irma. Irma mengatakan mereka menerima banyak sekali laporan dari warga positif COVID-19 yang kesulitan mencari tempat isolasi terpusat, rumah sakit, ICU hingga oksigen. Hingga Ahad 4 Juli 2021, organisasi Nirlaba ini mencatat 278 orang meninggal saat isolasi mandiri atau sedang berupaya mengakses layanan kesehatan. Irma pun menyoroti sikap Kementerian Kesehatan yang membantah fasilitas kesehatan kolaps dan kondisi tenaga kesehatan yang kelelahan. Tak setuju disebut kolaps, Kemenkes menyatakan fasilitas kesehatan hanya over kapasitas. Jadi bukan kolaps, beda istilah. Sementara ada dikomentari oleh tweet Ababil ini, di sini mah muka banteng, boro-boro minta maaf, yang ada juga ngancem-ngancem, rakyat disuruh diam biar masuk semua TKA. Anda sehat nih Jokowi, sarapan Pak, katanya sarapan salah satu penunjang kecerdasan, ya, katanya. Ini ditweet oleh salah satu netizen ya. Sementara dari Wong Kemplo ini ya, mana ada palingan masyarakat yang disalahkan. Pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang berani minta maaf bila gagal, berani mundur pejabatnya bila gagal, bukan balik menyalahkan warganya. Sayangnya ini Wakanda Bung, bukan British Jepang atau Korea. Sementara itu di Tirto ID ini ya, memuat beda RI dan negara lain saat kematian melonjak, pejabatnya minta maaf. Gelombang lonjakan kasus COVID-19 yang diikuti dengan meningkatnya kematian tak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara seperti Inggris, Jepang, dan Taiwan juga pernah mengalaminya dan para pejabat di negara itu tak segan meminta maaf kepada rakyatnya. Namun di Indonesia permintaan maaf malah datang dari para relawan. Ketika lonjakan penularan COVID-19 bertambah 250 kasus dan 26 meninggal dalam sehari pada 12 Juni 2021 di Taiwan, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen melalui akun Twitter pribadinya mengunggah video permintaan maaf. Setiap warga Taiwan yang pernah tertular virus corona atau bahkan kehilangan nyawa, mereka adalah bagian dari komunitas nasional kami. Sebagai presiden, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kedukaan dan permohonan maaf, kata Presiden Tsai.
Di Inggris, saat gelombang lonjakan COVID-19 terjadi pada Desember 2020 hingga Januari 2021, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengungkapkan permintaan maaf kepada rakyat. Saat itu angka kematian akibat COVID-19 di Inggris tembus angka 100.000. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan bertanggung jawab penuh atas nyawa-nyawa yang hilang. Sulit untuk menghitung duka yang diakibatkan hilangnya nyawa dengan cara yang tragis dalam setahun terakhir, ucap Johnson dalam konferensi pers di Downing Street pada 26 Januari 2021. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada 26 Januari 2021 juga meminta maaf atas kegagalan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan ketika gelombang penularan COVID-19 terjadi di negaranya. Permintaan maaf itu disampaikan di depan parlemen setelah salah seorang legislator mengeluhkan banyaknya pasien tidak mendapatkan perawatan dan tidak sedikit yang meninggal karena rumah sakit penuh. Sebagai orang yang bertanggung jawab, saya meminta maaf, kata Suga. Situasi di Jepang saat Suga menyampaikan permohonan maaf itu hampir mirip dengan situasi di Indonesia saat ini. Laporan pasien COVID-19 yang meninggal lantaran tak mendapatkan perawatan karena rumah sakit penuh itu bertambah di sejumlah daerah. Salah satu kasus dialami Ainunisa di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengungkapkan kepada Tirto, Senin pamannya meninggal lantaran tak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ia telah menghubungi puluhan rumah sakit di Surabaya dan sekitarnya, tapi semua penuh. Pamannya yang terinfeksi COVID dan sudah sesak nafas akhirnya meninggal di rumah pada 24 Juni 2021. Turut berduka cita. Di Provinsi Jawa Tengah kasus serupa juga terjadi ya. Kasus teranyar adalah Dalang Kondang Ki Mantep Sudarsono yang meninggal karena COVID di Karanganyar, Jawa Tengah. Saat kondisi Ki Mantep menurun, keluarga hendak membawa ke rumah sakit, namun rumah sakit di daerah itu penuh dan akhirnya hanya menjalani perawatan di rumah hingga meninggal dunia. Banyaknya laporan pasien meninggal tak dapat perawatan karena rumah sakit penuh ini sejurus dengan data lonjakan kasus COVID-19 yang dipublikasikan pemerintah. Satgas Penanganan COVID-19 sebut rata-rata kematian yang terjadi pada gelombang kedua COVID-19 di Indonesia sangat tinggi, bahkan lebih dari 400%. Terdapat 5 provinsi yang berkontribusi tertinggi, yaitu Jawa Barat naik 463%, diikuti DKI Jakarta naik 236%, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 148%, Jawa Timur naik 145% dan Jawa Tengah naik 75%. Angka kematian yang terus meningkat ini tentunya tidak dapat ditoleransi karena satu kematian saja terbilang nyawa, kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Tak hanya itu, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal juga terus bertambah. Berdasarkan data mingguan Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia per 26 Juli 2021, sudah ada 401 tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga laboratorium medis yang meninggal karena COVID-19. Padahal mereka biasanya dalam bekerja sudah dilengkapi APD dan sudah divaksin 2 kali tentunya karena termasuk prioritas kemarin ya. Namun tidak seperti di Inggris, Jepang, atau Taiwan yang pemimpinnya minta maaf, pemerintah Indonesia memang kemudian membuat kebijakan PPKM darurat di Jawa Bali. Tapi tak ada permintaan maaf yang terlontar dari pejabat negara. Sementara itu dari Gelora News, Luhut lagi nih ya, Luhut melapor ke Jokowi soal PPKM darurat, semua terkendali Pak, krisis dapat diatasi katanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku sudah melaporkan kondisi penanganan COVID-19 kepada Presiden Jokowi. Dalam laporannya kepada Jokowi, Luhut mengatakan bahwa kondisi penanganan COVID-19 di tengah penerapan PPKM darurat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, Luhut mengakui bahwa terjadi krisis di sana-sini, namun hal tersebut masih bisa diatasi karena tim yang bekerja sangat baik dan kompak. Semua masih terkendali Pak Presiden. Ada krisis di sana-sini, yes, tapi semua dapat diatasi dan tim bekerja dengan sangat kompak. Baik di daerah sampai pusat, saya kira cukup bagus, kata Luhut. Ini dikomentari oleh anak Naba, lapor rumah sakit penuh, vaksin laku keras, korban pun bertambah, dan asing pun masuk dengan aman terkendali. Laporan selesai. Yang menerima laporan cuma manggut-manggut. Aduh, katanya. Dan masih banyak lagi ya. Sementara ini dari Fadlizon ini ya, memberi kritikan pedas begitu ya. Dimuat di fajar.co.id. Politikus Partai Gerindra Fadlizon kembali melontarkan kritik pedas terhadap cara pemerintah menangani pandemi COVID-19. Fadli bahkan menyebut negara tak lagi mampu menyelamatkan nyawa rakyat dari wabah ganas ini. Anggota DPR RI itu lalu menyarankan pemerintah segera melempar handuk dan meminta pertolongan negara sahabat. Sebaiknya segera ada intervensi dan pertolongan global untuk Indonesia. Negara sudah tidak mampu menyelamatkan nyawa rakyat, tweet Fadlizon lewat akun Twitternya. Menurut Fadli ada beberapa kelemahan
dalam menangani pandemi, misalnya fasilitas kesehatan yang over kapasitas hingga kelangkaan oksigen. Rumah sakit tak berdaya melayani pasien, oksigen langka, vitamin sulit didapat, utang kepada rumah sakit belum dibayar, banyak orang berjibaku sendiri menyelamatkan diri, tutur Fadli. Sementara itu, koran Tempo ini memuat ya, saatnya Jokowi kibarkan bendera putih. Perkembangan pandemi saat ini benar-benar genting. Rumah-rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta dan sejumlah kota besar lain sejatinya sudah kolaps. Ini editorial koran Tempo digital ya. Pemerintah seharusnya mengambil langkah luar biasa termasuk meminta bantuan kepada negara tetangga. Pasien COVID-19 yang kritis di Jakarta dan sekitarnya semakin sulit masuk rumah sakit karena ruang isolasi dan ICU khusus selalu penuh meski kapasitasnya terus ditambah. Pada saat yang sama, tenaga kesehatan terus bertumbangan karena kelebihan beban kerja atau tertular virus corona. Di Rumah Sakit Sarjito misalnya, 63 pasien COVID-19 meninggal dalam tempo 24 jam setelah fasilitas kesehatan di Yogyakarta itu kekurangan stok oksigen sentral. Lapor COVID-19, platform pemantau pandemi di tanah air merilis data yang membuat miris, yaitu sebanyak 269 pasien COVID-19 meninggal ketika menjalani isolasi mandiri atau tengah berusaha mencari akses terhadap layanan kesehatan. Anehnya, sejumlah pejabat pemerintah masih saja membuat berbagai penyangkalan. Pemerintah belum mau mengakui bahwa rumah-rumah sakit rujukan COVID-19 pada dasarnya telah ambruk. Pemerintah sepertinya tak mau belajar dari kesalahan sebelumnya. Penyangkalan atas kegawatan bukan hanya sia-sia tapi juga sangat berbahaya. Nah, pasti semua ingat ya tentang ya itulah nasi kucing dan guyonan-guyonan lainnya yang menyangkal tentang bahaya COVID-19 ini. Kondisi genting hari ini tak bisa dilepaskan dari penyangkalan dan kesalahan pemerintah sejak awal masa pandemi Maret tahun lalu. Pemerintah terbukti keliru ketika menyangkal bahwa COVID-19 sudah masuk ke Indonesia dan melonggarkan penerbangan dari negara zona merah pandemi. Begitu pula dengan tarik ulur pembatasan kegiatan masyarakat yang selalu didominasi oleh kepentingan ekonomi. Pemerintah pusat seharusnya menggandeng para kepala daerah yang punya gagasan progresif, termasuk dari mereka yang dipersepsikan sebagai oposisi. Nah, ini menjawab juga berita yang viral sebelumnya ya ketika Anies Baswedan mengusulkan untuk melakukan PPKM darurat sejak Mei. Presiden Jokowi sudah saatnya mengibarkan bendera putih, minta pertolongan kepada negara lain yang berpengalaman serta lebih berdaya dalam melawan wabah. Fasilitas kesehatan Indonesia dinilai mulai ambruk, Jokowi didesak kibarkan bendera putih. Ini juga dimuat di oposisicerdas.com ya. Selanjutnya ini ada tweet dari Rektor UMJ, cara ugal-ugalan dalam mengelola negara harus diakhiri. Ini dikaitkan dengan menagih tunggakan pemerintah terhadap rumah sakit di Muhammadiyah ya, yang menyebabkan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah kesulitan membeli oksigen. Kemudian ini ada di gelora.co ya, PKS desak pemerintah bayar utang 2,56 triliun ke 909 rumah sakit COVID-19. Sementara itu di negara-negara lain, ini memang agak kejauhan ya membandingkan dengan negara-negara lain, beda dengan Indonesia. Ini di Inggris, di CNN Indonesia dimuat akan cabut kewajiban masker, lockdown segera dicabut, begitu ya. Sementara di Indonesia malah disuruh double maskernya ya. Sementara Natilius Pigai, negara-negara yang bebas masker tidak menggunakan vaksin Sinovac kecuali Cina karena produknya sendiri. Namun Cina juga sebenarnya pakai vaksin jenis lain. Dugaan kartel atau mafia di balik impor vaksin jangan dibiarkan saat rejim ini tumbang, Jokowi. Ini ada berita dari CNBC Indonesia ya, di retweet. Seperti tak ada corona, 8 negara sudah goodbye masker. Ini negara mana saja? Pertama Korea Selatan, ini sudah goodbye masker. Amerika Serikat juga telah mengizinkan warganya untuk beraktivitas tanpa menggunakan masker ya. Namun dengan syarat harus sudah melakukan vaksinasi COVID. Hungaria, kemudian ada Selandia Baru, ini sejak awal memang rendah. Cina adalah negara yang pertama kali melaporkan adanya kasus COVID yang terjadi di Provinsi Wuhan. Negara Cina juga paling pertama terdampak perekonomiannya. Saat ini Wuhan dilaporkan telah berhasil menanggulangi COVID dan sudah bebas berkumpul bersama tanpa menggunakan masker. Bahkan beberapa festival musik sudah dilakukan untuk merayakan kebebasan ini. Salah satunya acara Wuhan Music Strawberry Festival yang dihadiri oleh 11 ribuan orang. Warga Wuhan ikut menyanyi, berteriak kencang mengikuti aksi favorit dari band yang tampil di panggung. Jangan iri ya. Kemudian di Australia juga salah satu negara yang sangat cepat dan tanggap menghadapi COVID-19 ya, karena memang Australia ini paling cepat melakukan lockdown ya dan paling ketat sehingga tidak heran jika sudah terbebas wilayahnya. Kemudian Bhutan
Ini karena menjadi salah satu negara yang telah memvaksinasi 90% warganya hanya dalam 2 minggu sejak awal pandemi. Ya, tapi ini negaranya memang kecil ya. Kemudian Israel. Israel juga sudah membebaskan kewajiban penggunaan masker sejak April. Lebih dari 50% warganya juga sudah divaksin penuh. Sama dengan Amerika Serikat, Israel menggunakan vaksin Pfizer. Namun sejumlah pembatasan masih dilakukan demi mencegah varian baru corona masuk ke negeri itu. Ini juga ada berita yang sempat menjadi trending topik juga tentang Rocky Gerung ini ya. Ini dimuat di Gelora lagi-lagi ya. Rocky, ada tidak pemerintah yang jatuh karena kritik terhadap COVID? Ada, nanti 2 minggu lagi katanya. Masyarakat Indonesia saat ini semakin hilang kepercayaan kepada pemerintah Jokowi dalam segi apapun, terutama diakibatkan oleh berbagai persoalan dan sikap pemerintah saat ini, apalagi dalam penanganan pandemi. Iya, pemerintah memang khawatir karena dia mengidap komorbid yang banyak. Itu soalnya, kalau nggak ada komorbid mah terang-terangan saja, cuma disebut the lip service sudah harus bikin wawancara khusus dan macam-macam itu. Ujar pengamat sosial Rocky Gerung dalam acara diskusi Proklamasi Demokrasi Forum ke-15 bertajuk Menimbang Ruang Kebebasan Berpendapat Kalangan Akademik saat ini yang digelar Balitbang DPP Partai Demokrat Minggu malam. Terkait penanganan COVID-19, kata Rocky, pemerintah seharusnya mengefektifkan informasi supaya penyebab COVID-19 bisa dicegah, bukan dengan cara menutupi informasi. Jadi betul itu kalau ditanyakan, ada nggak pemerintah yang jatuh karena kritik terhadap COVID? Ada, nanti 2 minggu lagi itu akan terjadi. Kan memang kalau kita analisis, nggak usah analisis dalam, analisis dangkal aja lah. Kalau analisis dalam, pemerintah nggak paham, jadi di sisi dangkal-dangkal saja, sesuai dengan otaknya yang dangkal-dangkal itu kan, Bapak Rocky. Ia pun mengaku sempat mengikuti podcast oleh seorang epidemiologis bernama Dr. Diki yang diwawancarai oleh wartawan asing. Dalam podcast tersebut, Dr. Diki menyampaikan bahwa tidak ada satupun kebijakan yang dibasiskan pada temuan akademis. Dan bahkan dicurigai bahwa dengan kalkulasi statistik sederhana, angka COVID Indonesia itu 5-10 kali yang dilaporkan. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Ada 63 orang meninggal di rumah sakit Solo atau Semarang itu. 63 orang meninggal karena apa? Karena COVID, bukan karena nggak ada oksigen. Apa nggak tolol itu? Bukan di Solo ya, di Jogja sebenarnya, Sarjito ya. Lanjut Rocky, padahal oksigen harusnya bisa diproduksi oleh pabrik semen yang masih bikin semen untuk bikin jalan tol katanya. Kan dalam keadaan darurat, seluruh industri itu harus bisa diatur oleh pemerintah pusat. Di mana-mana di luar negeri begitu, kalau darurat, industri panci itu bisa diubah jadi industri tabung oksigen. Industri semen bisa diubah jadi industri produksi oksigen. Kan itu mesti ada, sambung Rocky. Apalagi pemerintah menurutnya tidak punya kemampuan untuk bikin ekstrapolasi dengan kasus. Hal itu terbukti dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan tidak pernah berpikir akan terjadi eskalasi penyebaran COVID-19. Jadi dari awal ini rezim memang hanya ingin dapat pujian dan nggak mau dapat kritik. Kalau dikritik langsung dia omelin. Nah ini soalnya, jadi kalau kita ucapkan secara cepat-cepat hari ini, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Leon CS itu harus kita anggap sebagai akumulasi dari kemarahan masyarakat. Sementara itu di detik.com, ini soal pertumbuhan ekonomi, Presiden Jokowi sepertinya masih meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021 bisa tembus 7%. Ini di Finance Detik ya, Corona menggila, Jokowi masih kekeh pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mencapai 7%. Ya pasti banyak yang komentar tentang ini ya, karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang menjawab ini ya, world minus. Gak ada salahnya yakin, yang salah itu kalau cuma sekedar yakin katanya. Nah ini yang juga berita yang menjadi sorotan juga di tengah pandemi, berita-berita pandemi di mana publik setengah menyoroti angka penderita positif COVID maupun angka meninggal yang meningkat, kemudian kelangkaan oksigen. Ada berita yang mungkin terlewat oleh sebagian orang ini. Tapi sebenarnya ini cukup memprihatinkan berita ini. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tak akan mengajukan kasasi atas pemotongan vonis Pinangki Sirna Malasari. Kita tahu hukuman Pinangki dipangkas jadi 4 tahun. Nah ini sebelumnya adalah 10 tahun, jadi diskon 6 tahun. Tentunya publik berharap agar jaksa mengajukan kasasi ya, sehingga keputusan ini ditinjau kembali. Tapi apa hendak dikata, ternyata jaksanya sudah menyatakan tidak mengajukan kasasi. Itu artinya ini sudah inkrah, maka sudah sah, legal keputusan itu bahwa hukumannya dipotong menjadi 4 tahun penjara saja. Sudah berkekuatan hukum tetap ini namanya. Ya, sebelumnya pemotongan
vonis Pinangki ini menuai sorotan ya, karena alasannya dianggap mengada-ngada. Alasannya karena Pinangki ini dianggap seorang perempuan dan seorang ibu dari balita, sehingga kemudian diberi keringanan tanpa mengabaikan bahwa Pinangki ini adalah seorang jaksa ya, atau aparat penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum, tapi nyatanya menerima suap dari Joko Chandra miliaran rupiah begitu ya. Ini 4 tahun, ingat. Jadi sama dengan kasus Habib Rizik ini vonisnya ya, yang kasus pelanggaran swab. Jadi inilah, saya tidak tahu nih kalau ketawa itu rasanya gimana begitu ya, tapi memang sangat lucu. Jadi kasus swab begitu ya bisa sama dengan kasus swab, vonisnya 4 tahun penjara. Nah, yang terakhir ini ya, berita terakhir ini adalah nggak seberapa penting sebenarnya beritanya, tapi kayaknya perlu saya bacakan juga deh. Ini karena memang tokohnya ini banyak menuai sorotan begitu ya, tweet-tweetnya ini. Gawat, positif corona, Abu Janda keceplosan, vaksinasi bikin virus makin brutal, penerapan prokes sia-sia. Ini berita tentang Abu Janda ya, yang men-tweet tangannya sedang diinfus dan memberitahu bahwa dia tengah menderita COVID jenis Delta yang semakin ganas, lebih ganas dan brutal katanya. Padahal Abu Janda sudah divaksin 2 kali begitu. Ini tweetnya. Sambil memperlihatkan tangan yang diinfus, Abu Janda keceplosan, menyebutkan bahwa vaksinasi hanyalah kesia-siaan. Layaknya pisau bermata 2, bikin virus lebih brutal karena bermutasi di dalam tubuh yang telah divaksin. Ini dimuat di wartaberita.com. Bunyi tweetnya, varian baru ini lebih ganas karena dia airborne, berterbangan di udara, di sudut-sudut ruang publik, di luar pagar rumahmu. Serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang telah divaksin. Ya, pisau bermata 2 tulisnya. Ya, langsung saja ini sebenarnya berita seperti ini harusnya banyak yang prihatin ya. Betul, pasti ada yang komen biasanya itu get well soon atau semoga cepat sembuh ya, biasanya seperti itu. Tapi ini beda ketika Abu Janda yang nge-tweet ini, komennya banyak macam-macam lah, saya nggak tega membacakannya. Pokoknya ya banyak lah ya yang tweet-tweet negatif, mungkin ini buah dari tweet sebelumnya dari Abu Janda yang juga negatif, sehingga ketika sakit ini banyak komen-komen negatif. Meskipun kita harus ingat semua ya bahwa COVID-19 ini bisa menimpa siapa saja, jadi rasanya tidak perlu kita saling olok. Yang pasti harus tetap jaga kesehatan begitu ya, jaga prokes dan tingkatkan imun, itu yang penting ya. Itu saja rangkuman berita Rata ya. Saya Rahma Sarita. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.